Jamaah. Iya. Oh, jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim untuk jamaah yang baru bergabung. Nanti kita sedang bahas tema yang sangat bagus sekali, yaitu mencari rezeki di tanah orang ya. Tadi sebelumnya juga guru-guru kita sudah membahas ya bagaimana niat kita kalau kita memang harus merantau. Dan memang apa saja yang harus diprioritaskan ya, terutama jangan sampai melalaikan tanggung jawab ya sebagai kepala keluarga pastinya. Nah mohon izin Pak Kiai Iya, ya, baik. ini melanjutkan lagi nih. Jadi Baik. segala sesuatunya ini kan pasti perlu yang namanya persiapan agar semuanya Baik. berjalan dengan lancar nih Pak Kiai Baik. ya. Nah tapi siapa tahu nih ada jamaah di rumah yang memang baru memutuskan atau hanya sempat kepikiran untuk pergi merantau. Iya. Nah ini apa saja sih yang benar-benar harus dipersiapkan nih untuk pergi merantau? Mohon izin silakan ya, Pak Kiai. perlu ada persiapan ya. Ya. Terima kasih Mohon Kak Aca, izin. Pak Kiai Maulana, Kiai Syam, hapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya yang harus dipersiapkan adalah doa restu dari kedua orang tua. Kalau orang tua masih ada, pun telah tiada minta doa. Kemudian kenapa kok minta doa pada orang tua? Sebab ridhonya untuk anaknya. Doa orang tua kepada anaknya itu seperti doa Nabi pada umatnya. Terkabul cepat. Amin dong. Amin, 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 ya amin, Rabbal amin, alamin, amin, ya amin. Allah. Iya, yang kedua adalah jangan lupa pondasi iman dan takwa. Menuju apa? Wa mayyataqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa mayyatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Jadi siapa orang yang bertakwa kepada Allah, amin. Amin. Beriman kepada Allah, amin. Amin. Tentunya Allah memberikan follow up, ada problem, ada solving. Masya Allah. Ada jalan keluar, follow up. Ada satu maharaja, ada solusi. Jalan keluarnya kemana? Agus Dermawan, follow up-nya tidak lain adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki yang gak disangka-sangka. Makanya hostnya adalah Natasha, rezeki. Masya Allah, amin. Rezeki kan? Rezeki. Kak Aca. Itulah yang namanya ketiga, niatkan diri karena ibadah. Berjuang fisabilillah. Kan ada ayatnya tuh. At-Taubah ayat 105. Pernah tuh dibaca waktu itu? Ya. Siapa orang yang betul-betul mau bekerja, kuli malu. Ya. Wa kuli malu fasairallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wa syahadah. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kita kerja kalau karena Allah, amin. Ikhlas karena Allah, nothing Amin. tulus. Kerja ibadah, kerja ikhlas, kerja keras, kerja cerdas. Allah melihat, tidak hanya Allah, tapi Rasulullah juga melihat. Tidak hanya Rasulullah, tapi orang-orang yang beriman, mukmin pun juga melihat. Allahu Akbar. Begitu perjuangan. Yang enggak dilihat maupun yang dilihat, yang nyata maupun yang gaib, itu nanti Allah akan perlihatkan di hari kiamat, di akhirat kelak nanti. Allahu Akbar. Kemudian yang keempat, memantapkan ilmu yang kita miliki. Tentunya itu thubut ainudujul akli. Ada thubut ainudujul istimai. Ada thubut ainudujul nafsi. Ada thubutun ainudujul akidah. Kemantapan ideologi, kemantapan akidah, kemantapan rasio pola pikir, kemantapan jiwa, kemantapan hidup berjamaah bermasyarakat. Juga jangan lupa kemantapan akhlakul karimah. Di sini ada berakhlakul karimah. Kenapa? Karena al-khuluq khairu minal ilmi. Akhlak itu lebih baik daripada ilmu. Banyak orang-orang yang cerdas, yang pintar, tapi kalau akhlaknya nggak ada, maaf, nothing. Dia nihil, nggak ada tuh. Makanya satu makalah, ada sebuah statement Pak Kiai Maulana, Kiai Syam, Kak Aca, Syauqi Bek pernah ngomong tuh. Bahwa satu negara, satu kampung itu innamal umamu akhlakum mabakiyat fa in humu zahabat akhlakum zahabu. Bahwa tegak kokoh satu negara di mana saja itu dengan akhlak. Kalau akhlaknya baik, negara akan baik. Amin ya. Kalau akhlaknya buruk, negara pun akan hancur. Dan kita bisa juga bersama datang ke sebuah tempat, kita merantau, jangan lupa dengan penuh akhlakul karimah. Itulah modalnya Kak Aca. Masya Allah. Untuk menjadi hamba yang paripurna, nation
and character building, membangun manusia yang utuh, lahiriah baik, batinnya baik untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemirsa Indonesia, sukses dan berkah selalu. Amin. 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 Masya Allah, Pak Kiai. Ya Masya Allah ya, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan 5 Cakep. modal tadi ya Pak Kiai ya. Aduh Iya, Masya baik. Allah. Apalagi kalau kita bisa terus bertakwa kepada Allah ya. Insya Allah akan ada jalan keluar tadi ya Ya. Pak Kiai dari arah yang tidak duga-duga. Ya. Berilmu dan berakhlak. Masya Allah. Mudah-mudahan sejahtera berkah. Amin, amin rabbal alamin ya. Lanjut Ustadz Maulana. Ustadz ini ketika kita merantau nih ya. Saya itu terus terang salut, hari ini bagus. Karena kadang ada ungkapan utulubil ilmi walau bisin, Iya. tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Benar. Ternyata Arab dan Cina kan jauh. Benar. Artinya kita menuntut ilmu walaupun jauh. Berarti Walaupun merantau jauh, kan. benar. Merantau. Jadi berusaha mungkin untuk mendapatkan Iya. keberkahan itu ya Ustadz Maulana ya. Mau kenali seseorang, Waduh siapa kenali nih? karena 3. Apa aja itu Ustadz Maulana? Nginap di rumahnya, berbisnis dengannya, dan adakan perjalanan bersama dengannya. Masya Allah Safar ya. Masya Masya Allah. Allah. Ustadz Maulana ini lanjut ya. Tadi kan Pak Kiai udah menjelaskan nih apa-apa aja nih bekal-bekalnya. Ya. Nah kalau sekarang nih ya, ini kan yang namanya kita merantau jauh dari keluarga, jauh dari pantauan keluarga juga nih. Pasti kan ada aja godaannya nih ya. Pasti langsung aja nih setan-setan bergerilya dengan sangat maksimal ya Pak Ustadz ya. Nah ini ada nggak sih amalan ya untuk orang-orang yang sedang merantau agar kita terhindar dari segala maksiat dan keburukan? Mohon izin. Ada. Silakan, Ustadz Maulana. Izin Pak Yai, izin Sasam. Catat baik-baik karena saya sudah minta tadi buat siapkan buku catatan. Catatan yang pertama, disunatkan mandi sebelum berangkat. Siapa yang pergi merantau tidak mandi, bau. Maka bau. Iya itu benar sih. Mandi safar ya. Mandi safar. Ada namanya disunahkan untuk mandi safar. Kemudian salat sunat safar 2 rakaat. Sekali lagi, salat sunat safar 2 rakaat. Kenapa? Salah satu adalah kita memohon pertolongan kepada Allah supaya perjalanan kita dimudahkan. Kemudian kita duduk setelah salat sunat 2 rakaat, kita duduk indallazi farada alaikal Qur'an la raduka ila ma'ad. Kita mudah-mudahan dikembalikan ke tempat semula. Kemudian baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau kami di pesantren diajarin gini, asyhadu alla ilaha illallah saya bawa, asyhadu anna muhammadar rasulullah saya simpan. Karena tidak mungkin terpisah antara syahadat tauhid dan syahadat rasul. Dan insya Allah kita akan kembali. Dan catatan berikutnya, setelah keluar rumah, kaki kanan. Tapi haruskah jalan, duduk dulu sejenak. Kenapa duduk dulu sejenak? Dianjurkan duduk sejenak untuk memikirkan jangan sampai ada sesuatu yang terlupa. Ya yang ketinggalan, ya benar Ustadz. Udah semua, Pasti, tenang ya. aja. Sambil baca, zikir-zikir, baca tasbih lengkap dan sebagainya, baca salawat. Dan dimohonkan, disunahkan untuk menyimpan pesan-pesan. Wasiat, berwasiat. Jadi kita dianjurkan untuk berwasiat sambil duduk, berwasiat. Titip ini ya, titip ini, kalau begini titip ini. Habis itu berangkat, bismillahirrahmanirrahim. Pas di pintu, bismillahirrahmanirrahim. Allahi wala haula wala quwata illa billah. Kemudian ketika naik di kendaraan, baca tasbih lengkap sebanyak 3 kali. Di kendaraan, sebelum berjalannya mobil. Atau kendaraan yang kita gunakan. Subhanallah wa la ilaha illallah akbar, subhanallah wa la ilaha illallah akbar, subhanallah. Setelah itu pergerakan bismillahirrahmanirrahim. Berangkat bawa kendaraan. Nah, kalau perjalanan itu mendaki datar subhanallah. Kalau mendaki Allahu akbar. Kalau Tanjakan. menurun subhanallah. Tanjakan turunan. Tanjakan turunan. Kalau tanjakan Allahu akbar, turunan alhamdulillah. Datar subhanallah. Subhanallah. Kalau belok la ilaha illallah. Jadi senantiasa ada muhasabah introspeksi diri, ada perbaikan diri. Karena dalam perjalanan ini bagaimana kita bisa mendidik diri. Kalau bisa buat catatan apa-apa barang-barang kita. Ya. Kemudian harus mencari teman seperjalanan. Teman supaya ada yang mengingatkan kita. Utamanya mengingat akan akhirat. Ya, jamaah mudah-mudahan bisa mengamalkan tadi 3 ya yang tadi sudah diberikan oleh Ustadz Maulana nih, Masya Allah. Insya Allah diberikan kemudahan pastinya. Nah Ustadz Syam, ini kan Iya, banyak sekali ya tokoh-tokoh dalam Islam yang memang juga merantau nih. Contohnya salah satunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Nah, makanya ini dia nih, berdasarkan kisahnya mereka ini kan banyak banget ya pembelajaran yang bisa kita ambil nih. Apalagi faktor utama keberhasilan seseorang itu adalah kita bisa juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, ya kan. Nah, jadi bagaimana sih caranya supaya kita tuh bisa mencontoh mereka gitu dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
apa sih sebenarnya faktor utamanya yang membuat kita tuh jadi berhasil? Oh Mohon Masya izin Ustaz Allah, Syam. tabik guruku Ustaz Maulana, Pak Kiai, Kak Aca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal melakukan perjalanan, dalam hal melakukan safar, karena Nabi SAW mengingatkan kullukum musafirun. Kalian semua adalah musafir. Kita semua ini adalah seorang pejalan. Kita semua adalah orang yang sedang traveling. Dunia ini adalah tempat kita traveling. Kapan kita berhenti? Yakni ketika kita sudah masuk ke alam barzakh. Jadi semuanya dalam keadaan perjalanan. Apa itu yang didapatkan dalam perjalanan? Satu, capek. Orang kalau perjalanan itu pasti capek. Seenak-enaknya kendaraan, sebisnis-bisnisnya, kelasnya, pasti akan ada capeknya juga. Subhanallah. Yang kedua, enggak betah tuh, enggak betah. Seindah-indahnya kampung orang masih pengen pulang ke rumahnya. Ya, seindah-indahnya suatu tempat pasti kita pengen pulang ke rumah. Hotel bintang 5 ya, bintang 8, bintang 10 pasti pengennya tidur di kamar sendiri. Maka itulah perjalanan. Maka subhanallah, apa faktor utama yang insya Allah akan membuat kita berhasil dalam perjalanan? Seorang ulama menciptakan satu buku atau menyimpulkan satu pelajaran dalam buku tersebut, dalam kitab tersebut dengan judul Allamatnil Hayah. Kehidupan telah mengajariku. Apa isinya buku tersebut? Di antaranya adalah pelajaran-pelajaran bagaimana seorang perantau itu menjaga dirinya. Kenapa dia bisa berhasil? Karena ada di antaranya menjaga dirinya. Ihfazillaha yahfazka. Jaga Allah, Allah akan menjagamu. Yang kedua, dalam perjalanan ini kita harus mengerti. Islam tidak mengenal hukum karma, Cah. Tapi Islam mengenal yang namanya kama tadi nutudan. Insya Allah kisah singkat ini akan menjadi pelajaran bagi kita yang mungkin sedang berada di perantauan untuk menjaga dirinya. Ada seorang anak muda berkata kepada mertuanya, wahai ayah, saya izin mau keluar kota untuk bekerja. Saya izin untuk belajar ya. Dia terjadi di Saudi Arabia. Dia berizin kepada mertuanya, saya izin mau ke Jerman untuk belajar di sana. Maka saya titip istriku kepada engkau, tolong jaga istri saya. Apa kata mertuanya? Saya tidak mampu menjaganya meski saya berada di dekatnya. Engkau walaupun kau jauh jauh di sana, tapi engkau yang mampu untuk menjaganya. Bingung ini menantunya, kok saya yang jagain? Orang saya titipin kepada ayahandanya, pokoknya kau yang jaga dia. Akhirnya berangkatlah sang suami ini untuk menuju negeri orang untuk belajar. Setiba di sana ternyata lama kelamaan godaan syaitan masuk. Dia pun naudzubillah min dzalik, dia berselingkuh dengan tour guide-nya. Dia berselingkuh dengan tour guide-nya, namun dalam kisah yang diceritakan mereka tidak sampai berzina. Akhirnya dia merasa menyesal, tahun kemudian dia pulang ke Saudi Arabia, bertemu dengan mertuanya. Kata mertuanya, engkau tidak menjaga istrimu. Engkau tidak menjaga istrimu. Kenapa katanya? Istrimu melakukan hal yang tidak senonoh dengan supirnya. Na'udzubillah min dzalik. Lalu ditanyakan, dia bertanya kepada istrinya, apa yang kau lakukan dengan supir? Kata istrinya, demi Allah, saya memang selalu bersamanya, tapi saya tidak sampai berzina dengannya. Persis apa yang dilakukan suaminya. Dia memang bersama dengan wanita lain di sana, tapi tidak sampai berzina. Istrinya pun demikian di kampung sendiri, tapi tidak sampai berzina juga. Apa yang kau lakukan, itu pula yang akan kau dapatkan. Maka faktor keberhasilan, maka jagalah dirimu, maka keluarga yang engkau tinggalkan, maka akan dijaga pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faktor keberhasilan selanjutnya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin perjalanan dengan kemaksiatan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana agar kita mendapatkan keberhasilan tadi? Hanya dengan ilmu dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang melakukan perjalanan tanpa ilmu maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Orang melakukan suatu perjuangan tanpa ilmu maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Bahkan ibadah saja harus pakai ilmunya, tidurnya, bahkan ada ungkapan tidurnya orang yang berilmu itu lebih utama dibandingkan sholatnya orang yang tidak berilmu. Kenapa? Ada orang sholat tidak tahu rukunnya, tidak tahu bahwa harus baca Al-Fatihah, maka sia-sia gerakannya, tidak dianggap sholat. Tapi orang yang berilmu mau tidur pun baca doa, Bismikallahumma ahya wa amut. Maka dia dapat keberkahan daripada tidurnya. Maka subhanallah, tuntut ilmu, bawa ilmunya, bawa juga ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan guru kita, bagaimana cara dapat ridho Allah? Salah satunya dengan meminta restu daripada orang tua dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan di kampung halamannya. Wallahu ta'ala alam. Amin, amin, robbal alamin. Mudah-mudahan kita semua bisa ngamalin ya Ustadz ya. Insya Masya Allah untuk mendapat ridhonya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Ya jamaah di rumah pasti sudah gak sabar ya bahwa pertanyaan-pertanyaannya akan segera dijawab oleh guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah, jamaah-jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Sabtu Minggu ini jangan kemana-mana. Ada yang seru dan luar biasa. Ajak semua keluarga kamu untuk nonton Trans TV. Ingetin tetangga kiri kanan juga ya. Indonesia Mencari Bakat 2021 hanya di Trans TV. Indonesia, tunjukkan bakat. Indonesia Mencari Bakat 2021 setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sore di Trans TV.